Adit? Alhamdulillah baik-baik. Oke, mungkin malam hari ini ada yang mau disampaikan mungkin Bang Hendra atau Mas Adit duluan. Ya mungkin yang perihal ini ya yang intinya lah, intinya Bang ya, Ya. langsung ke intinya aja. Langsung mengenai ini aja, mengenai Perihal yang 500 juta itu ya? 500 juta. Mm-mm. Jadi saat ini Aditya Zoni akan melakukan klarifikasi masalah laporan Mm-mm. di Polda Metro Jaya yang kemarin udah kami datangi ke sana, udah kita datangi ke sana, dan ternyata memang bukti-bukti yang kita lihat tidak ada satupun yang menyatakan bahwasanya mereka pihak pelapor transfer kepada pihak Aditya Zoni, kepada klien saya. Jadi mungkin kurang lebihnya akan ditambahkan oleh klien saya sendiri langsung, dan barangkali nanti ada pertanyaan mengenai hal tersebut silahkan langsung ditanyakan kepada klien saya. Ya, Ya. intinya di sini yang kemarin ya dugaan penipuan dan dugaan penggelapan itu kita datang ke Polda Metro Jaya dan alhamdulillah sudah selesai juga ininya Bang ya, kita Ya, ketemu sama sementara udah penyidiknya. selesai. Dan di situ memang yang saya lihat adalah kurangnya bukti. Jadi mungkin dari yang pandangan saya lihat kasus itu tidak bisa dilanjutkan karena memang tidak ada bukti apa-apa yang membuktikan kalau saya itu menggelapkan uang, penipuan yang dibilang sama pelapor ya Bang ya. Betul. Alhamdulillah semuanya baik-baik aja lah teman-teman gitu kan. Jadi mungkin nanti kalau misalkan ada yang mau laporin lagi itu buktinya harus kuat gitu. Iya, lebih baik seperti itu ya. Jangan asal-asal lapor-lapor aja bikin gitu. lapor dengan kejelasan yang bukti-bukti yang masih kurang, Betul. yang masih minim sekali, main lapor, apalagi ini menyangkut nama baik seseorang ya. Betul. Dan memang laporan kemarin keberatan kami sudah ditindaklanjuti oleh pihak Polda. Dan insya Allah segera mungkin ada kejelasan dari pihak Polda apakah itu bentuknya diberhentikan. Betul. Nah, jadi ya kita lihatlah langkah lanjut dari pihak Polda Metro Jaya. Dan saya yakin pihak Polda akan bertindak adil di sini. Iya. Benar apakah kasus ini layak untuk dilanjutkan ataukah tidak, itu insya Allah pihak Polda akan bertindak Sejujur-jujurnya. ya sejujur-jujurnya dan tidak memberatkan seseorang yang memang benar-benar tidak pernah menerima uang tersebut. Betul. Jadi pada saat saya pertama kali terima laporan ini dari terima pemanggilan dari pihak Polda, klien saya Aditya Zoni ini langsung menghubungi saya. Pertanyaan pertama yang saya berikan kepada Aditya Zoni pada saat itu, apakah pernah kau menerima uang dalam bentuk separate, terpisah, 100 ataukah 50 10 kali ataukah 252 kali ataukah berapapun jumlahnya, intinya dari seseorang kau pernah terima uang 500 juta enggak? Bang, aku nggak pernah terima uang seperti itu yang nggak jelas bentuknya. Selama ini apa yang aku terima ya memang itu memang hakku, itu kata klien saya pada waktu itu. Dan akhirnya makanya saya kasih statement sebelum saya datang ke pihak Polda Metro Jaya pada waktu itu. Saya sempat kasih statement bahwasanya klien saya tidak pernah menerima uang dan saya berani fight untuk klien saya. Dan alhamdulillah memang setelah kami datang ke Polda Metro Jaya, itu semua makin gamblang bahwasanya tidak pernah ada bukti transfer masuk kepada klien saya. Betul. Dalam bentuk apapun ataupun dalam bentuk barang. Jadi nggak pernah ada itu semua. Betul. Nah, makanya saya ajukan keberatan juga kemarin ke Polda Metro Jaya. Kenapa kasus seperti ini kok masih diproses, diterima, dilanjutkan? Itu keberatan kami kepada pihak Polda Metro Jaya. Dan pihak Polda Metro Jaya menjamin netralitas dan insya Allah akan segera ada kejelasan yang lebih konkret di sini ya. Betul. Tapi Bang, kabarnya kan Abang memang sebelumnya pernah kenal dengan pelapor ya, dan pernah ada kerjasama. Mungkin bisa ceritain Bang kerjasama dalam bentuk apa sih Bang? Ya, jadi pada waktu itu pernah ada kerjasama skincare ya, Skincare. Nah, skincare
Cuman kalau misal kita bicara kerjasama, itu lingkupnya ranahnya udah bukan lingkup pidana lagi. Betul. Kalau memang permasalahannya bermasalah dari situ. Hmm. Kalau muaranya dari situ, pasti ini lingkupnya lingkup perdata. Jadi ranah-ranah perdata, nggak boleh dibelokin ke ranah pidana. Itu udah jelas sekali. Nah, makanya kemarin yang sempat saya tanyakan, pertama-tama kali, karena ini sifatnya titipan, yang pernah langsung saya tanyakan, ada bukti transfer nggak, ada serah terima duit nggak, ada saksi nggak serah terima duit, itu semua dibantah oleh klien saya pada waktu itu. Jadi Ayo. jadi kalau menurut saya itu ya apa ya, ini masalah sebetulnya nggak perlu di ini ya bang ya. Ya. Maksudnya nggak perlu di ke Polda lah, ke Polres segala macam, itu sebetulnya masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Apalagi kita kan pernah kerja bareng, mitra saya juga, jadi memang harusnya diselesaikan dengan secara kekeluargaan. Itu sih. Berarti memang udah ada upaya dari sana untuk kekeluargaan juga apa gimana? Apa dari abang untuk upaya ke sana mungkin ke keluarga? Sudah. Ya, Kita jadi ketemu juga, ketemu. pada waktu itu memang pada waktu itu memang sempat ada pembicaraan antara mereka, cuman memang tidak ketemu titik temu lah. Dan pada saat itu ada salah satu tindakan mereka yang memaksa Aditya Zoni untuk tanda tangan. Jadi kunci semua permasalahan ini di saat pemaksaan pembuatan surat pernyataan tersebut ya. Iya, benar. Dan surat pernyataan itu sudah kita cabut juga. Kita udah memberitahu lawan bisnis dia atau kawan bisnis dia. Kita udah memberitahu lewat somasi di Desember. Kita udah kasih tahu bahwasanya pernyataan tersebut kita cabut ya. Karena memang itu kan pernyataan itu perbuatan hukum sepihak. Jadi bisa dicabut oleh Aditya Zoni pada saat itu, si pembuat pernyataan. Apalagi pada saat itu kita ada saksi-saksi yang menyatakan bahwasanya pernyataan itu dibuat atas dasar paksaan. Jadi ada saksi yang melihat, menyaksikan bahwasanya pada waktu itu Aditya Zoni dipaksa untuk membuat surat pernyataan itu. Ya. Tapi kerjasama itu sudah berjalan atau baru? Sudah berjalan dan Berjalan, sudah berjalan. berakhir. Sudah berjalan dan sudah berakhir. Kita itu mulainya itu di tahun 2021 dan terakhir itu kita di 2022 ya. Iya, 2022. Akhir 2022 akhir itu. Pertengahan, bukan akhir 2022, pertengahan 2022 lah. Maaf. Alasan kerjasamanya itu berhenti? Ya mungkin beda pandangan kali ya. Mungkin kan kalau misalkan bisnis itu pasti ada up and down-nya ya. Pasti ada naik dan turunnya. Jadi mungkin mitra saya ini maunya naik terus. jadi mungkin di situ kita nggak ketemu. Ya namanya bisnis, kita sebagai pembisnis pasti ada kalanya kita turun, pasti ada kalanya kita naik.